Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saudara sebentar semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam video saya yang ini ya, yang judulnya kasihan tuh akhirnya kejebak gitu kan. Dalam video itu ada banyak hal yang menarik saya lihat dari komenan-komenan teman-teman ya yang ada di YouTube saya itu. Dan ini menarik juga untuk saya buatkan khusus lah video ya, karena ternyata di situ saya berkesimpulan bahwa ternyata subscriber saya tuh jeli-jeli gitu kan, hebat-hebat tuh dalam menganalisa. Jadi komenan-komenan itu banyak sekali nih ya komenan-komenannya yang bagaimana sih memberikan satu persatu penjelasan tentang video itu gitu, terutama pada saat memang Kang Deddy itu menebus ijazah si Peggy gitu kan. Komenan-komenannya seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Ini dia. Nah, ini ada yang komenan yang saya sematkan, ini menurut saya ini menarik gitu kan. Bahwa komenannya begini. Netizen mau buta tuh menerima berita tanpa mencari tahu lagi. Di awal video ijazah terlihat baru, jelas lah namanya juga disimpan atau memang baru dibuatkan setelah tunggakannya dilunasi. Tuh kan emonnya tertawa. Saya mau melihat banyak gelagat aneh dari si Peggy. Ini mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin dia tidak nyaman dengan diseretnya dia dalam kasus ini, masuk akal tuh ya. Atau mungkin dia tidak nyaman atau malu dengan kondisi keluarganya yang ternyata buruh, padahal di circle-nya dia kayak anak orang berada. Nah, ini masuk akal nih, komenan dari Keping Kava namanya ya. Terus coba berpikir smart, mana mungkin pihak sekolah berani mengada-ada. Sedangkan kasus ini sudah jadi kasus besar. Bahkan dapat atensi dari presiden dan Kang Deddy sendiri langsung turun ke sekolah. Berarti Kang Deddy juga ikut menutupi. Tidak mungkin Kang Deddy bisa disetir dalam kasus ini. Betul, saya setuju ini ya. Mantan Bupati Cirebon ngurus urusan hukumnya sendiri saja nggak mampu kena tangkap KPK. Nah, alam kalau itu ya kan. Ini di luar keluar dari topik kita jadinya ya. Yang katanya ibu itu mantan Bupati Cirebon, Jenderal TNI itu hoaks, dia hanya pensiunan letnan dengan kop ajudan jenderal, artinya dia sewaktu dinas hanya jadi pelayanan jenderal ya. Bisa di search tentang kop ajudan jenderal, memang ada kasus di TNI. Nah itu dia ya, silakan teman-teman semua searching sendirilah ya tentang gimana sih mantan bupati itu. Gue yakin, dan dia nyambung ya, gue yakin kasus ini kecelakaan tunggal katanya. Tahanan yang divonis seumur hidup sangat kasihan. Semoga dapat keadilan dan semoga Peggy Setiawan menang dalam peradilannya. Amin ya. Polri harus berjiwa besar dalam kasus ini. Jangan karena mementingkan kredibilitasnya, kasihan rakyat kecil kalau sampai benar ini salah tangkap. Setuju ya. Jadi jangan sampai ini menjadi kasus salah tangkap. Kasihan juga tuh yang sudah kemarin divonis ya. Karena banyak juga tuh yang kita lihat juga dari keterangan dari masing-masing saksi kemarin itu memang ada yang bilang bahwa dia tidak tahu lah, alam ya, kita tidak tahu proses hukumnya kayak gimana, sehingga ada pengakuan dipukul dan sebagainya. Tapi kita fokus ke komenan dari para komenan Anda ya, para subscriber saya. Ada juga nih yang menarik nih tentang salah satu komenan juga ya, banyak sekali komenan di situ. Kemudian ada juga nih dari Raditya Andika Pratama namanya ya. Ayo dong orang Cianjur katanya, bersuara katanya tuh. Masa iya seangkatan si Peggy Setiawan Cianjur nggak ada yang nongol? Bener juga ya. Kalau memang video kemarin itu memang settingan kita sebut, pasti ada tuh masyarakat Cianjur tuh yang bersuara minimal seangkatannya dia gitu kan, tapi kok tidak ada yang bersuara gitu kan. Nah, ada juga dari orang Prihatin Channel namanya. Betul, anak mantan bupati itu maksudnya ya. Terus ada juga dari Fauzia ya. Betul si Peggy Setiawan Cianjur anaknya bupati katanya ya. Halo alam ya. Kelihatan kalau semua nggak ada yang nongol karena takut. Nah takutnya tentang apa? Halo alam juga ya. Karena kita tahu juga spekulasi dari netizen sana itu luar biasa sekali ya. Kesana kemari ya. Kita jadi bingung juga tuh ya menentukan Peggy mana. Peggy aja ada 3 tuh. Ada Peggy Peron, Peggy Setiawan tuh, Peggy apalah gitu namanya ya. Dan ini mudah-mudahan sih jadi perhatian kita juga ya, mana yang sebenarnya. Ini juga ada komenan yang menarik juga ini. Kita baca. Kata orang sekampung yang di Cianjur tuh katanya,
Peggy itu bukan anak Pak Cecep katanya tuh ya. Karena kita tahu juga selama ini memang Peggy, yang ini kan Peggy anaknya Pak Cecep katanya kan. Itu kan memang terus mengklarifikasi bahwa memang benar bahwa Peggy yang ada di video ini adalah Peggy anaknya Pak Cecep. Tapi dari komenan Candilani 77 ini adalah kata orang sekampung tuh katanya. Yang di Cianjur, Peggy itu bukan anaknya Pak Cecep katanya. Silakan yang sekampung dengan Pak Cecep, silakan komen juga benar apa tidak yang dikomen oleh abang saya tadi itu ya. Kemudian ini yang menarik juga, ada komenan juga ini. Dramanya sudah terbaca sama netizen bos. Nah, netizen maha benar ya, maha pintar sekali ya dalam berspekulasi, dalam menyangkut pautkan video satu dengan video lain. Ini sangat pintar sekali. Jadi silakan saja berspekulasi tapi jangan menyudutkan atau memojokkan gitu ya. Ini juga nih, ada komenan dari siapa ini? Bentar. Dari Hendra Saputra BP9ZD ya, yang ZD mohon maaf ya. Komennya kayak gini. Awalnya kupikir Kang Deddy itu seperti detektif ya, menelusuri semua orang yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Setelah semua materinya lengkap, tinggal beliau beberkan ke publik dan ke pengacara hukum. Namun sungguh sangat disayangkan pihak kepolisian atau penyidik tak merespon baik dari Polda Jabar maupun Pak Kapolri, karena Kang Deddy Mulyadi bukanlah siapa-siapa yang tidak ada kaitannya dalam kasus Vina Cirebon. Tapi bagi netizen dan selengkapnya gitu kan. Tapi kalau ini saya kurang setuju karena setelah dari kepolisian juga itu sudah turun tuh ya, dari Kapolri kemarin juga ada tuh video saya, salah satu video saya juga Kapolri juga menurunkan tuh ya timnya untuk menyelidiki kasus ini ya, karena banyak juga spekulasi bapaknya Iki lah yang terlibat ini segala macam ya. Ini sekali lagi jangan menyudutkan ya, jangan menyudutkan, boleh berspekulasi tapi jangan sampai menyudutkan satu pihak dan pihak yang lain. Ada bilang polisi tidak bisa bekerja lah begitu kan, jangan sampai seperti kita saksikan saja ya, karena keadilan itu pasti akan ditegakkan di sini teman-teman semua ya. Ini sangat menarik juga ini karena saya sambil baca komen ini ternyata saya berkesimpulan bahwa ternyata netizen itu ya detektifnya itu sudah mulai itu ya mulai muncul. Ada juga nih yang menarik nih. Ini juga dari siapa ini? Dari Alia Dwi Florinda ya 2167 ya. Ngomennya gini, Peggy anaknya Pak Cecep dari Cianjur nggak bisa nebus ijazah, tapi cincin yang dipakai harganya mahal. Blue Sapphire, bener nggak ini? Ya juga kan, karena kita tahu juga kemarin itu, ini videonya nanti ya kita akan perlihatkan tuh dia pakai Blue Sapphire, tapi kita tahu tuh apakah Blue Sapphire-nya asli atau enggak gitu kan, kita enggak tahu karena kan banyak sekarang tuh Blue Sapphire yang KW juga ada di situ gitu kan, banyak juga yang hanya untuk penghias kayak gini juga hanya untuk penghias-hias, itu siapa tahu. Tapi kenyataannya biar netizen lah, silakan berspekulasi lagi ya. Kita lihat sih Blue Sapphire-nya kayak gimana tuh si Peggy ya, kita saksikan ini dia Blue Sapphire-nya si Peggy gitu. Nih. Jeli juga ya netizen. Tapi iya rezekina halus. Batur nu ditahan sih nu menang duit ijazahna. Tah, sok. Cap jalina. Nah, itu Blue Sapphire-nya. Apakah ini namanya Blue Sapphire? Yang ini yang namanya Blue Sapphire. Tapi kita tidak tahu tuh, sekali lagi, apakah ini yang asli apa tidak. Kita tidak tahu tuh ya. Tapi yang jelas kalau sepintas memang iya kayak Blue Sapphire asli tuh ya. Tapi kita tidak, apakah masa iya sih anak seorang tukang tuh ya pakai Blue Sapphire yang asli yang harganya luar biasa tuh ya. Tapi kita tidak tahu juga alam. Silahkan berspekulasi dan silahkan komen di kolom komentar ya. Terus ada lagi nih dari Bolodewa ya, Bolodewa 1874. Peggy kuli bangunan dijadikan tersangka cuma bukti KTP, KK, ijazah dan foto. Kemudian Peggy geng motor ganti KTP, KK, ijazah dan foto diculun-culunkan. Iya juga sih. Karena kita tahu juga kemarin Peggy yang ditangkap kemarin cuma alat buktinya itu ketangkap gitu ya. Tapi kalau ini udah lengkap tuh, cirinya ada masuk tuh. Apalagi ijazahnya begini masuk juga tuh. Tapi ya sekali lagi silahkan Anda berspekulasi sendiri, punya kesimpulan sendiri tentang kasus ini ya. Karena kasus ini semakin menarik juga untuk kita ini juga ya, untuk kita terus ikuti gitu ya.
Tapi sebenarnya kalau tujuannya netizen cuma satu ya, bagaimana keadilan itu tegak tuh. Jangan sampai keadilan itu kayak pisau katanya ya, hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jangan sampai seperti itu ya. Kita lanjutin komenan berikutnya nih. Ada yang menarik juga nih. Dari siapa ini? Ini dari Udin Saryono Yono 7498. Apa katanya Abang Udin ini ya? Yang namanya pembagian ijazah yang sudah lulus sekolah ya SMK pasti dilengkapi dengan satu ijazah asli, fotokopi ijazah yang sudah legalisir, rapot ya kelas 10 sampai 11. Ini masuk akal ya. Ada juga di bawahnya Didik Kurnia 6570. Coba rapot dari SD, SMP, SMK ditanya ada apa? Nah, ini menarik ini ya. Ini untuk PR untuk Kang Deddy juga nanti ya, bahwa coba ditanya juga Kang Deddy ya. Mudah-mudahan fit ini masuk ke Kang Deddy. Ditanya juga tuh rapot SD, SMP, SMA-nya bener nggak sesuai ya, sinkron nggak gitu kan? Jangan sampai kita tahu hanya yang itu saja tuh ya, yang waktu SMK ini saja ya. Untuk memperjelas lah, biar tidak ada lagi spekulasi liar yang berseliweran di luar sana ya. Kita lanjut lagi nih, ini ada juga dari Febri Dewi 8608. Apa katanya? Saya pernah sekolah, anak-anak saya juga sekolah ya gitu ya. Setahu saya ijazah itu dibikin bareng, betul. Jadinya juga bareng. Ambilnya legalisir juga bareng tuh. Lah, ini bikin ijazah kok dadak. Baru ditanya langsung bikin. Aneh kan tuh. Makin menyeret orang-orang untuk terlibat kebohongan yang tujuannya melindungi si Peggy, anak mantan nih ya. Dan sekarang dijadikan anak Pak Cecep yang mantan supir bapaknya tuh ya. Ini masuk akal juga nih ya, masuk akal nih. Tapi sekali lagi kita bebas untuk menyimpulkan sesuatu, tapi jangan sampai menyudut dan memojokkan orang ya, gitu ya. Kemudian ada lagi nih. Apa ini dari siapa ini? Untuk lengkapnya nanti silakan saja di cek ya di kolom komentar saya, itu asli itu komenannya menarik sekali. Ada juga dari siapa ini? Ini dari Neng Bintang 5798. Fotonya di Paris ya. Tebus ijazah aja nggak mampu, tapi gaya hidupnya hedon. Tuh, harusnya anak ini yang mesti dicurigai, bukannya Peggy, tukang bangunan yang sekarang lagi ditahan. Tolong dong si Peggy ini ditangkap juga. Bila perlu tes DNA sama ortunya mantan bupati. Aku yakin pelakunya, gitu udah bilang ya. Ya setuju saya. Karena kita lihat dari VT-VT yang silakan dicek ya. Peggy yang ini bagaimana kehidupannya di luar sana gitu kan, sama pacarnya, sama ini apa segala macam. Tapi tetap bahwa kita tidak boleh berkesimpulan bahwa ternyata Peggy itu anaknya si ini gitu kan. Terus tes DNA hasilnya ternyata anaknya ini. Silakan teman-teman berkesimpulan sendiri. Tapi yang jelas sih masuk akal juga tuh ya. Dengan alat bukti yang seadanya bisa memutuskan untuk menangkap tuh ya yang kemarin Peggy yang kemarin jadi tukang itu ya. Yang tukang bangunan asli. Kalau dari kita lihat dari komenan Mbak Ning ini juga masuk akal tuh ya. Masuk akal sekali. Harus curigai, bukan tukang bangunannya tuh kan. Harus curigai juga. Tebus ijazah tidak mampu tuh ya, sampai ditebuskan oleh Kang Deddy ya. Kang Deddy, tapi ya itu silakan. Silakan berkesimpulan sendiri ya. Ada juga nih, apa katanya nih? Dari siapa ini? Dari Bang Mail Putra 161. Apa katanya? Kalaupun ditahan karena nggak ada biaya buat nebus, nah, seingatku ijazah pasti sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga oleh murid yang bersangkutan. Tuh ya. Jadi meski 8 tahun baru bisa nebus, pastinya yang tinggal ambil aja gitu kan. Seperti Peggy ini ditebus baru cap jari bukan tanda tangan. Saya yakin. Itu Peggy lah. Silakan dibaca ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat memang di ijazahnya baru gitu ya, tanda tangannya baru, cap jempolnya baru ya. Kita semua sudah sekolah lah ya bagaimana kalau ijazah belum bisa ditebus paling segala macam. Memang itu sebagian besar ya, saya tidak tahu di sekolah lain ya. Sebagian besar memang ditandatanganin secara kolektif tuh ya. Kalaupun dikasih cap jempol secara kolektif ya, begitu. Ini juga apa ini bahas katanya nih?
Oh ya, apakah benar enggak ini? Cap jempol ya. Kita lihat, benarkah? Peggy. Nah, yang ini ya. Ini kelihatan baru semua gitu kan? Baru semua memang ya iya baru dibuat gitu kan. Kita enggak tahu juga kalau disimpan selama 8 tahun mungkin adalah anunya sedikit, tapi ya sudah, silakan berkesimpulan sendiri ya. Ini juga dari siapa ini? Dari Mas Hudairawanto 544 tuh ya. Kejanggalannya ijazah masih baru. Cap jari kenapa enggak dari dulu? Nah, itu masuk akal juga tuh. Pengalaman gue cap jari adalah bersamaan satu kelas satu itu. Nah, saat itu betul. Selanjutnya diambil atau tidak adalah teknis dari mereka. Betul sekali Mas Hudairi. Memang seperti itu gitu ya. Memang seperti itu. Persoalan kapan diambil yang penting secara kolektif nanti dicap jempol atau ditandatangani secara kolektif. Seperti itu seharusnya. Tapi silakan berkesimpulan sendiri karena ya. Kemudian apa ini? Dari siapa lagi? Ada yang aneh, dia bilang tuh. Ada yang aneh. Peggy cuek dengan kepala sekolah maupun guru. Memberi salam tangan aja harus disuruh Kang Deddy. Nah, masa sih? Kita lihat nanti di videonya. Padahal kalau kita ketemu para guru itu sudah seperti ketemu orang tua sendiri. Bener juga sih. Sudah pasti hormat dan pasti akrab. Becik ketik olok kotorot tuh ya. Bener juga tuh ya. Kalau kita ketemu, apalagi guru itu kita sudah 8 tahun tidak melihatnya. Pas ketemu itu pasti kaget, harus kasih salam, cium tangan apa segala macam. Kok ini harus disuruh gitu ya. Ini videonya ya. Ini videonya. Sok, Bapak jangan kabulan. Sok. Jangan kabulan, Pak. Sok. Peggy. Nah, ini tuh. Ijazah Peggy yang sudah ditebus ya. Ditebus ku rezekina Peggy. Ya, tuh. Atuh nuhun sing manfaatnya, mun sing jasa dia udah pengalaman. Amin. Salaman tuh Kak. Tuh kan. Lupa ya. Lupa kan Deddy mungkin ya, lupa. Iya. Iya. Sukses. Amin. Tuh. Nah, itu ya. Itu dia sih. Ada juga nih komen dari siapa lagi? Dari Bang Choi G7HD ya. Coba amati tanda tangan kepala sekolah di ijazah Peggy. Ada nomor NIP-nya enggak? Adakah? Coba kita lihat ya. Kok dia bilang enggak ada nomor? Iya ya. Bener, kok enggak ada NIP-nya? Seharusnya ada NIP-nya. Atau mungkin karena baru dibuat Bang ya, karena baru dibuat, jadi belum sempat tuh, karena kan baru kita tahu juga mungkin nanti akan dikasih NIP-nya gitu kan, sambil sudah ini proses selesai baru mungkin dikasih nanti NIP-nya ya, jadi positive thinking saja lah ya. Kita ke komenan berikutnya, apa katanya ini? Saya juga nunggak SPP dan ijazah SMK baru saya tembus 10 tahun kemudian, Tapi ijazah bukan baru dibuat dan baru diberikan, tapi ijazah itu sudah ada, ya tuh, dan tertanda tangan sebelum saya keluar dari sekolah. Nah nih katanya, apa benar sekolah zaman now seperti ini? Nah silakan yang sekolah berapa tahun, 8 tahun yang lalu, apakah modelnya seperti ini gitu kan? Atau yang sekarang ini apakah yang nunggak-nunggak di situ yang belum ambil ijazah, coba sekali-kali sampaikan sekolahnya. Apakah masih dicetakin baru atau udah dicetak gitu ya? Silakan saja ya. Semakin menarik. Kita ke komenan berikutnya, apa katanya? Biasanya orang miskin diambilkan ijazahnya dengan uang jutaan akan terharu, bahkan sampai nangis-nangis reaksinya gitu ya. Tapi ini biasa aja, bahkan cuek aja. Bener juga ya. Dikasih berapa juta tuh ya? Dikasih berapa juta seharusnya sih bahagia gitu kan, 2.800.000 ya. Seharusnya memang harus bahagia karena ditebusin ijazahnya gitu kan. Tapi kok ini biasa-biasa saja gitu kan. Kayak gimana sih ditebusin ijazahnya kok biasa-biasa saja? Coba kita lihat videonya ya. Punaon sebenarnya siga kesangan era ka sekolah. Ada apa? Oh, ada asa tiris ya tidak. Tapi iya rezekina alus. Batur nu ditahanna sih nu menang duit ijazahna. Iya juga sih.
2.800.000 tuh ya bagi anak tukang kayak saya gini ya, anak tukang kayak saya dikasih 2.800.000 itu bisa ijazah, kayaknya harus senang gitu kan, senang sekali tuh ya, karena dengan ijazah itu kan bisa tuh kita cari kerja apa segala macam lah intinya ya. Tapi kok ini biasa-biasa saja ini si Peggy ini ya. Kita lanjutin ke komenan berikutnya, apa katanya? Saya baru tahu kalau ada ijazah 8 tahun baru dijempol. Biasanya ijazah sudah beres walaupun 10 tahun masih di sekolah, itu tandanya lulus sekolah. Lucu tuh katanya. Silakan ya. Silakan berkesimpulan sendirilah ya. Kemudian ada lagi nih. Si Peggy Perong dalam kurung yang sebenarnya tuh ya, gelisah dan keringat dingin karena tahu akan terjebak dan tidak bisa menghindar. Dari cara Bang Deddy mencari kebenaran, dari cara tertawanya saja bisa ketahuan kalau itu dipaksakan. Bahasa tubuh tidak bisa dibohongi. Berapa Bang Deddy? Kayak gimana sih bahasa tubuhnya ini? Kayak tadi mungkin ya? Ya. Batur nu ditahan sih nu menang duit ijazah. Tah, sok. Siap jalina. Keringetan ya. Ini apa lagi dari siapa nih? Dari Iman Saidi 3591. Pakaian saja 400.000. Kalau ini rekayasa berarti ada pendidikan terlibat. Yo, sepertinya hubungan guru dan murid kok dekat banget selama 8 tahun berani. Oh. Iya juga sih. Tapi silakan lah ya, silakan tuh. Pintar-pintar netizen ya. Kita lihat juga dari siapa ini? Ini bakal banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, yang buat akte, buat ijazah, yang ngaku sebagai gurunya, termasuk kepala sekolah, dan masih banyak yang terkait dalam menutupi kasus ini, gitu ya. Bukan hanya itu saja, banyak sekali kalau memang iya ini pelakunya ya. Kalau memang iya, tapi kan belum terbukti itu ya. Belum terbukti. Silakan saja sih teman-teman semua, silakan berspekulasi sekali lagi sendiri, tapi jangan menyodokkan, jangan memojokkan. Kalaupun nanti outletnya katanya harga 400.000, silakan tuh, mungkin ada tuh, silakan komen di komentar bener ndak gitu kan. Bener ndak gitu ya. Jadi segitu saja videonya ya. Menarik sekali saya baca komenan dari para subscriber saya yang luar biasa ya, para netizen-netizen yang luar biasa. Jadi kasus ini terungkap adalah bagaimana dari netizen ini bersuara ya. Kalau netizen Indonesia bersuara, kelar semuanya. Tapi kenapa netizen bersuara? Karena ketika memang keadilan itu tidak ditegakkan, pasti netizen akan bersuara ya. Jadi netizen Indonesia itu sama, dia sangat tidak suka ketidakadilan gitu. Mereka tidak suka begitu keadilan itu hanya ditegakkan kepada orang yang lemah. Mungkin banyak yang sepakat. Kalau sepakat silakan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat tuh ya, kalau kita lihat, kita baca apapun kasusnya yang menyangkut memang orang kecil, orang lemah, mohon maaf ya, masyarakat biasa yang kena itu, pasti netizen Indonesia akan bersuara dengan lantang gitu kan. Karena mereka tidak suka tuh ketidakadilan. Tapi sekali lagi sebetulnya selalu saya pesan di akhir video ya, jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Jangan cepat termakan hoak, analisa dulu ya, baru berkomentar ya. Sekali lagi juga jangan nakal tuh ya, jangan nakal. Karena sedikit Anda nakal, pasti kena. Ya, sekali lagi memang harus berbaik ya, saling baik, saling senyum juga sama orang-orang ya. Sering-sering juga minta maaf ya, jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi. Karena berurusan sama hukum itu sangat ribet sekali ya. Jadi segitu saja videonya sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan untuk teman-teman semua ya. Sekali lagi saya sangat tertarik nih membaca komenan dari penonton semua ya. Ini komenannya menarik sekali. Dan mohon maaf bagi komenan yang belum saya baca, saya hanya pilah-pilah ini kan. Kalau saya baca semuanya durasinya panjang. Tapi mungkin nanti kalau ada komenan lebih menarik, saya akan buatkan khusus ya. Buatkan khusus, nanti saya kasih segmen bacok ya, baca komenan gitu kan. Ya. Jadi segitu aja sebetulnya videonya ya. Mohon maaf videonya kepanjangan ya, saya terlalu banyak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.